Baik, ada macam-macam syafaat, tetapi sebelum kita ke macam-macam syafaat, syarat untuk mendapat syafaat. Dan syarat yang memberi syafaat. Jadi ada syaratnya ternyata. Tidak serta-merta mendapat syafaat, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua syarat. Syarat pertama adalah izin dari Allah. Jadi orang yang memberi syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Maka kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak bisa memberi syafaat. Maka harus mutlak mendapat izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ada kata-kata bi'idnih, dengan izin Allah. Maka Allah berfirman, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Jadi semua yang diberikan hak syafaat itu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan, maka tidak bisa memberi syafaat. Maka harus ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, la tanfa'us syafa'atu illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qawla. Tidak bermanfaat syafaat itu kecuali bagi orang yang diizinkan oleh Allah dan dia itu telah, Allah Subhanahu wa taala telah meridhai perkataannya. Jadi di sini disebutkan di dalam firman Allah surat Thaha ayat 109 bahwasanya pada saat itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan izin dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Maka tidak sedikit ayat yang menjelaskan illa liman adinalahu atau man adinalahur rahman. Ayat-ayat yang serupa banyak kita jumpai bahwa harus dan mutlak bagi orang yang memberi syafaat itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak diizinkan, maka tidak bisa memberi syafaat. Dan di dalam ayat yang lain juga disebutkan wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa mim ba'di ayyadzanallahu liman yasha wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi siapa saja yang dikehendaki. Artinya ada di antara malaikat itu yang diizinkan untuk memberi syafaat. Karena ada banyak di sini wa kam mim malakin, dan berapa banyak malaikat fis samawat yang ada di langit la tughni syafa'atuhum syai'a, yang syafaatnya itu tidak bermanfaat illa kecuali mim ba'di sesudah ayyadzanallah, Allah mengizinkan. Berarti ada selain syafaat Nabi, ada syafaatnya malaikat berdasarkan kepada ayat ini. Nah, baik, kita baca ada hadis Nabi terkait tentang izin ini, bahwasanya Nabi SAW bersabda, fa'astadzinu ala rabbi, aku izin kepada Rabbku, kepada Tuhanku. Fayu'dhanuli, lalu kemudian beliau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha la tahduruni al'an fa ahmaduhu. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham bacaan tahmid yang beliau sallallahu alaihi wasallam gunakan untuk bertahmid. Maka pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam bertahmid dengan tahmid tersebut. Wa akhiru lahu sajidan. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersujud. Jadi beliau kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'saka,
angkatlah kepalamu, maksudnya bangkit dari sujud. Angkatlah kepalamu, waqul yusma' laka wasal tu'ta wasfa' tusyaffi'. Wasfa' tusyaffa' ya di sini. Maka di situ wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakanlah engkau akan dikabulkan. Jadi permintaan beliau dikabulkan. Mintalah engkau akan diberi. Jadi wasal tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasfa', berikanlah syafaat, dan syafaatnya tusyaffa', syafaatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat mutlak yang pertama. Syarat yang kedua, ini syarat yang kedua adalah mereka yang diberi syafaat itu diridhoi. Yang seperti apa yang diridhoi? Yang diridhoi adalah yang mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka apa yang diperintah adalah yang diridhoi, dan apa yang dilarang adalah yang dimurkai. Maka mereka yang mendapatkan syafaat adalah yang diridhoi oleh Allah. Dan untuk mendapatkan ridho Allah ini harus dengan dua kriteria. Kriteria yang pertama adalah al-muwahhid, orang yang bertauhid, orang yang tidak syirik. Maka orang yang syirik tidak bisa mendapat syafaat. Jadi orang yang syirik tidak bisa mendapat syafaat lalu diampuni. Allah sudah berjanji, Allah sudah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki. Maka kalau kita ingin mendapatkan syafaat mutlak, kita tidak boleh melakukan syirik. Maka kita harus mengenali dan mengidentifikasi yang di sekitar kita, yang di lingkungan kita, yang termasuk bentuk syirik. Karena kalau kita tidak mengenali, kita tidak tahu bahwasanya itu adalah syirik. Saya jadi ingat suatu saat saya pernah diminta untuk meruqyah di daerah Gamping waktu itu. Jadi ada satu keluarga yang merasa sering terganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata, kata keluarga tersebut. Kemudian saya tanyakan, apakah pernah melakukan persembahan atau membuat sesaji atau mempersekutukan Allah? Tidak. Lalu saya tanya, selama ini ketika ketakutan apa yang dilakukan? Nah, kami berbagi. Jadi mereka mengatakan kami berbagi, kami beli sesuatu, kemudian kami sampaikan, ini saya kasih, kamu jangan ganggu. Ya, dia bilang ini saya kasih, kamu jangan ganggu. Menurut ibu ini bukan syirik, karena kita sama-sama makhluk Allah, kita berbagi. Padahal ini bentuk persembahan. Jadi kamu jangan ganggu, kamu saya kasih. Padahal ini termasuk bentuk sesaji persembahan. Baik, sehingga kita perlu mengidentifikasi, kita perlu tahu mana yang syirik dan mana yang bukan, supaya kita kelak termasuk ahli tauhid dan termasuk yang mendapatkan syafaat. Maka kalau kita tidak bisa mengidentifikasi, tidak memahami mana syirik, maka bisa saja kita menganggap syirik bukan syirik, tetapi dianggap berbagi kepada makhluk lain. Loh, kita kan sama-sama makhluk Allah. Kita kan tidak ada salahnya memberi. Kita beri karena supaya dia tidak mengganggu, katanya. Karena kalau tidak diberi, kami sering diganggu. Ini sesaji apa bukan? Sesaji. Jadi ini termasuk sesaji. Jangan pula dianggap misalnya ketika seseorang melakukan sesuatu kemudian memberikan tumbal, menyembelih hewan untuk bangsa jin, lalu mengatakan ini adalah diplomasi tingkat tinggi.
jinnya dikibuli, cuma dikasih kambing supaya tidak mengganggu, justru kita sudah tunduk melakukan kesyirikan, sudah tunduk dengan bangsa jin, sudah tunduk dengan syaitan, lalu memberikan persembahan berupa sembelihan. Tetapi orang yang tidak belajar tauhid menganggap ini adalah diplomasi tingkat tinggi. Biar dia tidak mengganggu, diakali dikasih kambing katanya. Ini bukan ngakali, berarti kita sudah tunduk dan patuh kepada syaitan itu. Dan ini sama termasuk bentuk mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak dan Saudara, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syarat yang kedua adalah orang tersebut tidak diridhoi oleh Allah. Yang pertama adalah tidak syirik. Yang kedua, dia mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendapatkan ridhonya. Karena nanti ada orang-orang yang mereka pada saat di Telaga Kautsar Rasul menunggu umat, dan ternyata ada yang datang kepada beliau, kemudian Rasul mengatakan ummati ummati, umatku umatku, tapi pada saat itu kemudian Allah berfirman, ya Muhammad innaka la tadri masyal qahqara, wahai Muhammad engkau tidak tahu sepeninggalmu. Jadi banyak orang sepeninggal Nabi tidak mengikuti tuntunannya, tidak mengikuti sunnahnya, sehingga gagal mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau memang diberi oleh Allah satu hak untuk berdoa. Ini diberikan oleh Allah kepada semua nabi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabi. Tetapi para nabi-nabi itu sudah tergesa-gesa. Jadi semua nabi tergesa-gesa dakwatuhu dengan doanya. Jadi para nabi itu terburu-buru menggunakan doanya. Apa ya istilah yang tepat? Jadi tidak dipakai di akhirat tapi dipakai di dunia. Apa istilahnya? Terburu-buru atau apa? Jadi intinya nabi-nabi itu sudah menggunakan doanya di dunia. Wa inni istaba'tu ta'auti, tetapi aku simpan doaku. Untuk apa? Syafa'atan li ummati, sehingga doaku menjadi syafaat bagi umatku. Maka doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi syafaat bagi umatnya pada hari kiamat. Maka fahyana ilatun insyaallah. Maka ini adalah penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan dapat menolong insya Allah. Insya Allah akan menolong, kecuali kepada orang yang man mata min ini hanya dapat menolong kepada orang yang man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Hanya dapat menolong orang yang mati dari umatku yang tidak mensekutukan Allah. Jadi Nabi mengatakan min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang bisa mendapat syafaat adalah orang yang mati dan pada saat mati dia tidak membawa dosa syirik. Maka hati-hati dengan syirik. Karena syirik ini kadang-kadang nampaknya sepele. Berobat ke orang pakai sorban juga, atau pakai peci juga, pakai sarung juga misalnya, atau bisa jadi pakai ayat Quran juga. Tetapi nyun sewu, kita tidak menyadari bahwasanya dukunnya nyaru itu apa? Nyamar dengan penampakan seorang kiai. Sehingga datang ke dukun bilangnya datang ke kiai. Sehingga kita terjatuh dalam kesyirikan. Karena kemudian mengikuti perintahnya, buatlah ubur rampe begini dan begitu, puasalah hari ini dan hari itu, lakukanlah bacaan ini dan itu. Maka kita sudah terjatuh dalam dosa besar tanpa kita
menyadari. Maka perlu kita pahami ini supaya kita tidak terjatuh dalam dosa besar.